Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatimah Zahro dengan NBI 14623000148. Tujuan video ini dibuat yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah PAW, yaitu pengembangan aplikasi web dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Firdaus STMT. Baik, selanjutnya bisa disimak video selanjutnya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahro dengan NPI 14623000148. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan aplikasi web dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Firdaus STMK. Baik, sebelumnya pertama, saya akan menjelaskan index.blade PHP, kemudian grid.blade PHP, lalu ada edit.blade PHP, dan yang terakhir saya akan jelaskan tentang mahasiswa controller.php. Nah, baik, di sini langsung saja memasuki programnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan index.blade.php. Nah, pada bagian ini ada struktur dasar HTML, yakni tipe HTML. Nah, pada bagian ini menandakan bahwa dokumen ini adalah file HTML5. Lalu di dalam tag head ada tag title yang memberi judul halaman, yaitu data mahasiswa baru. Kemudian terdapat link ke Bootstrap versi 5.3.2 menggunakan CDN. Lalu Bootstrap ini digunakan untuk mempercantik tampilan tabel, tombol, dan layout halaman agar terlihat modern dan responsif. Lalu selanjutnya ada pada bagian body hingga pada bagian H2 class. Nah, pada bagian ini, yakni pada tag body, yaitu menandai awal dari isi halaman dan kelas P4, memberikan padding atau jarak ke seluruh isi halaman, lalu div class, yakni div class yakni berfungsi sebagai wadah utama sebuah elemen di halaman agar posisinya berada di tengah dan jarak tepi yang rapi. Kemudian ada H2, yakni menampilkan judul besar seperti pendaftaran mahasiswa baru. Nah, dengan MB strip 4 yang berarti margin bawah sebesar 4, yakni untuk memberi jarak dari elemen berikutnya. Lalu selanjutnya yakni ada if session sukses. Jadi sampai dengan end if, yaitu pada bagian tag if ini digunakan untuk mengecek apakah ada pesanan
ada pesan sukses di second. Jika ada, maka akan tampil dalam kotak alarm berwarna hijau. Dan jika tidak ada tapi ada pesan error, maka tampilan alarm berwarna merah. Nah, bagian ini berguna untuk memberi notifikasi kepada pengguna setelah menambah, mengedit, ataupun menghapus data. Lalu selanjutnya di sini ada dari bagian sini sampai dengan that head. Jadi pada bagian arrive pada bagian ini yaitu menampilkan tombol plus mahasiswa di bagian sini. Jadi dengan warna biru yaitu BTN primary, yakni ketika tombol ini diklik menggunakan, pengguna akan diarahkan ke root bernama mahasiswa grade, yaitu halaman form untuk menambahkan data mahasiswa baru. Nah, di sini ada nomor, nama, NIM, email, prodi, fakultas, dan aksi. Lalu pada bagian ini yakni berfungsi untuk membuat tabel untuk menampilkan daftar mahasiswa baru. Kelas tabel dan tabel folder berasal dari Bootstrap agar tabel terlihat rapi dengan batas garis antar kolom. Nah, di bagian head yakni digunakan untuk bagian kepala tabel yang berisi judul kolom seperti nomor, nama, NIM, email, prodi, fakultas, dan aksi sendiri. Nah, kelas tabel mulai memberi warna abu muda pada bagian header tabel seperti itu. Lalu dari bagian body hingga ke bagian sini sampai bagian sini, yakni bagian ini berfungsi yakni untuk menggunakan perulangan atau forage untuk menampilkan semua data mahasiswa dari variabel mahasiswa yang dikirim dari controller. Setiap iterasi atau perulangan akan menghasilkan satu baris TL seperti itu. Lalu selanjutnya pada bagian ini, tepatnya pada bagian have sampai dengan TD. Jadi pada bagian ini yaitu fungsinya menampilkan tombol edit dan tombol hapus. Nah, tombol edit ini berwarna kuning atau BTN strip kuning atau warning saat diklik dan diarahkan ke root mahasiswa. Edit dengan parameter ID mahasiswa. Halaman ini berisi form untuk mengubah data mahasiswa. Tombol hapus berada di text form di bagian sini. Nah, bagian sini yakni karena penghapusan data membutuhkan metode delete. Yang lalu selanjutnya ada CSRF, digunakan untuk keamanan agar form hanya bisa dikirim dari aplikasi sendiri, yaitu method atau delete. Nah, di sini memberitahu agar form hanya bisa dikirim dari aplikasi sendiri, yaitu diberitahu Laravel bahwa form ini akan menjalankan perintah delete. Nah, tombol hapus memiliki on click atau return confirm.
Jadi agar muncul konfirmasi sebelum data benar-benar dihapus. Jadi benar-benar untuk memastikan. Nah, dari bagian TR sampai dengan bagian bawah HTML ini. Nah, bagian ini berfungsi untuk menutup perulangan atau forage, yaitu menutup tabel, kontainer, dan juga teks HTML secara keseluruhan. Nah, artinya halaman ini sudah lengkap menampilkan data mahasiswa yang diambil dari database dan bentuk tabel dengan fitur tambah, edit, dan hapus. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan di bagian create.math.php. Nah, pada bagian sini, yakni dari data HTML sampai dengan data HTML ini sampai dengan head di bagian sini, yakni berfungsi atau baris ini merupakan struktur dasar dokumen HTML. Nah, di bagian teks dokumen HTML menunjukkan bahwa file ini menggunakan format HTML 5. Lalu di bagian teks head yakni terdapat teks little dengan teks tambah mahasiswa yang akan tampil di tab browser. Kemudian ada klik bootstrap, yaitu versi 5.3.2 yang diambil melalui CDN. Lalu bootstrapnya digunakan agar tampilan form terlihat modern, rapi, dan otomatis serta responsif di berbagai ukuran layar. Jadi kurang lebih penjelasannya sama pada bagian index.math.php. Nah, selanjutnya di bagian class sampai dengan H2 class yang ini menjelaskan bahwa tag body menandai isi tanah halaman. Nah, kelas P-strip 4 memberikan jarak padding di seluruh tepi halaman, dan bagian strip lain memberi warna latar belakang warna abu muda. Nah, di dalamnya terdapat div class, div class container kan P-strip 4 shadow strip LG, ini artinya seluruh isi form dibungkus dalam sebuah cardboard stamp dengan efek bayangan shadow satu gap agar tampil menonjol di tengah halaman. Nah, kemudian pada kedua menampilkan judul besar, yakni ada tambah data mahasiswa dengan teks berwarna biru, teks primary, dan berada di tengah teks atau teks center. Nah, selanjutnya pada form action, pada bagian ini sampai dengan stripe di bagian sini yakni berisi tab form yang digunakan untuk membuat form input data mahasiswa. Ada atribut aksi mengarah ke root mahasiswa atau storage yang berarti saat tombol simpan, klik atribut action mengarahkan ke root mahasiswa. Atribut action mengarahkan ke root mahasiswa atau storage yang berarti pada saat tombol simpan diklik, data akan dikirim ke controller untuk disimpan ke database. Nah, metode yang digunakan adalah push, karena form ini digunakan untuk menambah data baru. Lalu ada CSRF, yakni adalah fitur keamanan Laravel yang menghasilkan token agar form hanya bisa dikirim dari aplikasi ini sendiri. Lalu selanjutnya ada pada bagian div sampai dengan div class sampai dengan div bawah di bagian sini. Nah, pada bagian sini
di bagian kolom pertama yakni untuk NIM, dan kolom kedua untuk email mahasiswa. Lalu selanjutnya pada input email ada tipe data email agar browser dapat memvalidasi format email secara otomatis. Nah, di bagian div class selanjutnya pada bagian ini sampai dengan pada bagian sini sampai dengan ini. Ini digunakan untuk memasukkan nomor handphone mahasiswa. Kolom kedua adalah draw pilihan jenis kelamin. Lalu ada text savage yang ini menampilkan menu pilihan dengan dua opsi, yaitu laki-laki dengan simbol L atau perempuan dengan simbol P. Ini pengguna wajib memilih salah satu karena ada atribut frequent. Lalu selanjutnya yakni ada div class sampai dengan mb-3 sampai dengan pada bagian div class yang bawah sini. Nah, pada bagian sini yaitu menampilkan dua input. Nah, dua input ini digunakan untuk mengisi tempat dan tanggal lahir mahasiswa. Nah, input tanggal menggunakan tipe data date sehingga pengguna dapat memilih tanggal langsung dari kalender bawaan browser. Nah, selanjutnya ada div class. Dari div class pada bagian sini sampai dengan bagian div class. Nah, tadi div class sampai bagian sini, ini berisi alamat serta asal sekolah. Nah, pada bagian kolom ini menginputkan alamat dan asal sekolah, dan untuk input alamat menggunakan teks area karena alamat biasanya lebih panjang dan terdapat rows sama dengan 2, yakni agar kolom input alamat memiliki 2 baris tinggi. Lalu selanjutnya dari baris 72 sampai baris dari baris 72 sampai dengan 82, yakni pada bagian ini digunakan untuk memilih fakultas dan program studi atau prodi yang diinginkan oleh calon mahasiswa baru. Lalu input pertama memiliki placeholder agar pengguna tahu apa yang harus diisi. Nah, keduanya bertipe data teks. Lalu selanjutnya pada baris 84 sampai dengan baris sampai penghasilan orang tua yang ini sampai 105, yang ini pada bagian ini semua input di bagian ini juga menggunakan tipe teks. Nah, kenapa? Tujuannya ya ini untuk mencatat data pribadi tambahan mahasiswa seperti agama, nama kedua orang tua, besar penghasilan orang tua. Jadi semua kolom diberi atribut required agar tidak boleh dikosongkan. Lalu selanjutnya pada baris 109 sampai dengan 116, yakni bagian ini menampilkan 2 tombol, yaitu antara tombol simpan berwarna hijau
untuk mengirimkan form ke router mahasiswa atau storage. Nah, tombol kembali berwarna abu-abu yang akan membawa pengguna kembali ke halaman daftar mahasiswa baru. Lalu pada bagian 105 sampai baris 112 itu tadi penjelasannya. Lalu pada 113 yaitu beri dari from sampai HTML, yakni baris terakhir, yakni fungsinya sama sebelumnya, yakni untuk membentuk from, div container, dan seluruh tag HTML. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian edit dan black.php. Jadi pada bagian baris 1 sampai dengan baris 6, penjelasannya yakni kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan pada index.black.php, begitupun dengan black.black.php. Nah, selanjutnya saya langsung next ke bagian body class, yakni tempatnya pada baris ke-7 dan sampai dengan V2 class, yakni sampai dari baris 7 sampai 9, yaitu berisi tag body yang menandakan bagian baris isi utama halaman web, yaitu kelas P strip 4, yakni untuk menambahkan padding atau jarak di sekitar isi halaman dan memberikan warna latar belakang abu-abu muda. Nah, di dalamnya di class yang container card P strip 4 yakni digunakan untuk membungkus seluruh form di dalam card bootstrap yang memiliki bayangan atau shadow agar tampak menonjol. Jadi, judul halaman ditampilkan dengan tag A2 yang bertuliskan edit mahasiswa. Nah, berada di tengah atau teks center dan berwarna biru atau teks primary. Nah, selanjutnya pada baris ke-11 sampai baris ke-13, yang ini menjelaskan bahwa tag from menandai awal dari form edit data, atribut action yang dilarang keluar, lalu mahasiswa update dengan parameter ID mahasiswa yang di-delete, yakni metode post yang digunakan untuk dari data ke server. Namun karena ini adalah proses update data kan ya, jadi ditambahkan metode PUT, jadi untuk memberitahu Laravel bahwa request ini adalah permintaan update, bukan tambahan. Nah, pada SCSRF digunakan untuk keamanan agar form hanya bisa dikirim dari sistem aplikasi itu sendiri. Lalu selanjutnya pada bagian baris 16 sampai dengan baris 16 sampai bagian input tipe sampai baris 24, jadi bagian ini bertugas untuk membuat input teks nama mahasiswa, lalu digunakan untuk menampilkan nilai lama dari database sehingga pengguna bisa melihat lalu bisa mengeditnya langsung. Begitu juga dengan NIM dan IMA dengan formatnya sama. Lalu selanjutnya di bagian div class sampai dengan bagian div select bentar. Nah, sampai baris 74, yakni berisi kolom pertama untuk nomor HP dengan nilai lama ditampilkan menggunakan value. Kolom kedua adalah drop down, yakni jenis kelamin,
Lalu yang selanjutnya dengan kode, yaitu mahasiswa jenis kelamin L yakni laki-laki. Artinya jika nilai jenis kelamin dari database adalah simbol L, maka opsinya adalah laki-laki, otomatis terpilih. Begitu juga sebaliknya simbol T yakni perempuan. Lalu selanjutnya pada baris 59 sampai dengan baris 51 sampai 59, yakni berisi kedua input ini digunakan untuk mengedit tempat lahir dan tanggal lahir mahasiswa. Nah, nilai hama dari database otomatis ditampilkan di setiap kolom menggunakan atribut value. Lalu pada baris 62 sampai dengan baris asal sekolah, nah sampai baris 71, yakni pada kolom ini tepatnya pada kolom pertama yang merupakan teks area untuk menampilkan dan mengedit alamat mahasiswa. Kolom kedua adalah teks untuk asal sekolah. Jadi semua kolom diisi dengan nilai yang sudah tersimpan sebelumnya. Lalu selanjutnya pada bagian baris 74 sampai dengan baris prodi pilihan. Nah, sampai baris 82, yakni merupakan kedua input ini digunakan untuk mengubah fakultas dan program studi pilihan mahasiswa. Jadi nilainya otomatis diisi sesuai data yang tersimpan sebelumnya di database. Lalu selanjutnya pada baris 86 sampai dengan penghasilan orang tua. Sampai penghasilan orang tua sampai ini pada baris 107, benar, 107. Jadi pada bagian ini fungsinya yaitu untuk menampilkan kolom untuk agama mahasiswa serta data orang tua seperti nama ayah, nama ibu, dan penghasilan orang tua. Nah, semua nilai juga diambil dari data mahasiswa yang akan diedit menggunakan value mahasiswa. Lalu selanjutnya pada bagian div class, tepatnya pada baris 10 sampai dengan baris 13. Nah, di sini pada bagian ini terdapat dua tombol, yaitu tombol aja yang berwarna biru yang digunakan untuk menyimpan perubahan data ke database. Lalu ada tombol kembali, fungsinya yaitu berwarna abu-abu dan fungsinya yaitu mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama daftar mahasiswa tanpa menyimpan perubahan. Nah, pada bagian from sampai HTML yakni pada baris 14 sampai 17, yakni berfungsi sebagai bagian terakhir untuk membentuk tag form, container, body, dan HTML. Setelah tombol titik, data akan dikirim ke root mahasiswa update, dan controller akan memproses update ke database. Lalu selanjutnya yakni ada penjelasan tentang mahasiswa controller.php. Nah, di bagian sini tepatnya pada namespace, yaitu pada bagian baris nomor 3. Nah, pada bagian ini yakni berfungsi untuk menandakan file ini bagian dari folder controller di Laravel. Lalu ada user apps atau model mahasiswa titik koma, yakni fungsinya yakni untuk memanggil model mahasiswa
agar bisa digunakan untuk mengambil atau menyimpan data mahasiswa ke database. Lalu selanjutnya yaitu ada user di bagian baris nomor 6. Nah, pada bagian ini fungsinya itu digunakan untuk mengakses data dari form yang dikirim oleh pengguna. Lalu ada kelas mahasiswa controller, explain controller. Jadi pada bagian ini yang pertama yaitu membuat kelas mahasiswa controller yang kemudian dari kelas controller berbawaan Laravel. Lalu yang kedua, di dalamnya terdapat fungsi-fungsi method untuk menangani setiap aksi CRUD. Nah, selanjutnya ada bagian public function index sampai dengan sampai dengan Oke, baik, saya langsung jelaskan saja. Nah, di bagian mahasiswa all ini memiliki fungsi yaitu mengambil data mahasiswa dari tabel mahasiswa di database. Lalu pada return view ini berfungsi untuk menampilkan halaman index .blend.php dan mengirimkan data mahasiswa ke halaman tersebut. Nah, jadi fungsi ini menampilkan daftar mahasiswa di halaman utama. Lalu selanjutnya pada bagian public function. Nah, pada public function create ini sampai dengan return view atau create, yang ini fungsinya hanya menampilkan tampilan form tambahan data mahasiswa, yaitu create.blend.php. Lalu selanjutnya ada public function storage request. Nah, di bagian ini berisi validasi semua kolom. Nah, pada bagian ini, yakni fungsi dari storage itu sendiri digunakan untuk menyimpan data baru yang dikirim dari form. Lalu pada request validate digunakan untuk memvalidasi inputan agar tidak ada kolom penting yang kosong dan memastikan data seperti NIM, email tidak ganda. Lalu di bagian simpan dari bagian simpan data di bagian sebelah sini, bagian 42 ini. Di bagian sini yakni fungsinya untuk menyimpan semua data yang sudah divalidasi ke tabel mahasiswa. Dan di bagian request all ini yakni mengambil semua input dari form. Lalu di bagian if simpan sampai dengan tutup kurung yang bagian ini baris 49 tepatnya. Nah, jadi jika proses berhasil, arahkan ke halaman utama dengan pesan sukses. Lalu jika gagal, akan diarahkan ke kirim pesan error. Lalu selanjutnya ada public function. Nah, sampai dengan tutup kurung di baris 56 ini. Jadi di bagian ini fungsinya yakni menampilkan halaman edit mahasiswa atau edit.php, lalu parameter mahasiswa otomatis diisi oleh data mahasiswa yang akan diedit. Nah, lalu selanjutnya ada public function update. Nah, di bagian sini ada validated nama, NIM, email, nomor HP, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, alamat, asal sekolah, fakultas pilihan, prodi pilihan, agama, nama ayah, nama ibu, serta penghasilan orang tua. Nah, di bagian sini yakni fungsinya untuk update, digunakan untuk menyimpan perubahan data mahasiswa
yang sudah diedit. Nah, data dari form diambil menggunakan request lalu divalidasi kembali. Lalu selanjutnya pada bagian update, tepatnya pada baris 77 sampai dengan baris 96. Nah, di bagian ini berfungsi pada bagian mahasiswa delete, yaitu tentunya menghapus data dari database. Lalu setelah itu akan diarahkan kembali ke halaman utama dengan pesan sukses atau error. Baik, karena di sini saya sudah menjelaskan baik dari index.blade.php, lalu ada create.blade.php, dan edit.blade.php, dan mahasiswa controller.php. Selanjutnya saya akan menampilkan website. Nah, di bagian sini, nah, ketentuan tugasnya sendiri, yakni ketentuannya yakni membuat website CRUD sederhana untuk mengolah data pendaftaran mahasiswa baru dengan jumlah kolom, yakni pada database harus sebanyak kolom 15 kolom. Pada CRUD tersebut harus ada tampilan data, tambah data, edit data, hapus data, setiap tambah, hapus data, harus ada message box dan status berhasil atau tidaknya aksi tersebut. Nah, baik, selanjutnya saya akan coba mengisi. Jadi di sini merupakan website pendaftaran mahasiswa baru. Saya akan coba mengisi. Nah, di bagian sini kita isi terlebih dahulu. Nomor HP ini jenis kelamin perempuan, tanggal lahir, tempat lahir Bangkalan, lalu lahir. Nah, di sini kita bisa langsung memilihnya lewat kalender yang sudah disediakan. Kita pilih tahunnya terlebih dahulu. Agustus 17. Nah, lalu selanjutnya alamat dari asal sekolah Bangkalan, lalu fakultas pilihan yaitu FTIC, prodinya yakni teknik informatika, lalu agamanya yakni Islam, nama ayah San Haji, lalu nama ibu yakni Siti Romlah. Nah, untuk penghasilan orang tua saya akan isi. Nah, lalu di sini saya akan mengklik tombol simpan. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kita pencet tombol kembali. Jadi, nah, di bagian sini sudah ada terkait baik dari nama, email, prodi, fakultas, dan aslinya. Nah, kita pergi ke localhost terlebih dahulu. Jadi kita refresh terlebih dahulu. Nah, di bagian sini, terdapat 16 kolom. Sebenarnya harusnya 15, tapi saya lebihkan satu, yaitu dengan mengisi penghasilan orang tua. Jadi di bagian sini untuk ada kolom nama, NIM, email, nomor HP, jenis kelamin, tempat tanggal lahir,
alamat, asal sekolah, fakultas pilihan, prodi pilihan, agama, nama ayah, nama ibu, penghasilan orang tua. Nah, lalu di sini kita akan coba untuk mengedit. Misalnya saya akan edit di bagian fakultas pilihan. Nah, misalnya ini FT. Oke. Nah, langsung kita update. Nah, di sini ada notifikasi data berhasil diubah. Nah, di sini kita coba lihat di kolom fakultas. Nah, ternyata sudah berubah ya. Yang tadi awalnya FTIC sekarang berubah jadi FT, Fakultas Teknik. Kita coba lihat di database kita. Nah, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini juga ikut berubah. Nah, di fakultas pilihan di sini sudah berubah ya, karena tadi kan FTIC. Nah, di sini sekarang berubah jadi FT, Fakultas Teknik saja. Nah, coba kalau misalnya kita hapus, apakah di bagian database saya juga akan terhapus? Kita coba untuk hapus. Nah, di sini ada notifikasi atau ada box untuk memvalidasi apakah benar kita mau menghapus data ini. Nah, di sini kita klik OK saja. Oke, di bagian sini, di bagian kolom sini baik dari nama, email, prodi fakultas, dan aksi diagnosis aksi ini sudah terhapus ya. Dan di sini juga ada notifikasi atau box yang berisi keterangan data berhasil dihapus. Kita refresh untuk meyakinkan. Nah, di sini gak ada kan? Lalu selanjutnya kita pergi ke sini. Nah, kita coba refresh kembali. Nah, di sini juga ikut terhapus. Jadi antara website dan di bagian lokal sini sudah bersinambungan dan sudah saya praktekkan juga. Jadi seperti itu kurang lebih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.